Hai Sobat Siput, sekarang kita sudah punya Yikong YK4103. Iya, YK4103. Jadi ini adalah produk terbaru dari Yikong itu sendiri. Untuk kalian tahu, mobilnya adalah FC Cruiser. Nah, dia dapat stiker begini ya. Mobil ini sendiri sudah hadir dengan plan RTR. Jadi apa itu RTR? RTR-nya itu bisa dibilang ready to run, tapi seharusnya ya ARTR ya, karena saya nggak yakin ada baterainya. Jadi dia punya beberapa bahasa dalam manual booknya. Dia dapat kunci L, dia dapat emblem Toyota. Jadi emblem Toyotanya ini bagus banget ya. Jadi kalau buat kalian semua yang keberatan dengan emblem Yikong, bisa langsung diganti dengan emblem Toyota. Oke. Untuk putih, isinya satu ban serep. Lalu remote ya. Jadi remote-nya ini mirip Dumbo ya. Kalau kita lihat, remote ini sudah 6 channel. Dan semua channelnya terpantau aktif. Remote ini sendiri sudah di branding oleh Yikong, jadi ya oke sih. Sepanjang remote ini sih tidak pernah ada kendala yang berarti bagi saya ya. Hanya dia itu masih analog ya. Jadi kalau kita punya lebih dari satu RC ya memang kurang cocok. Jadi kalau ditanya enak analog atau digital, ya kalau cuma punya satu analog nggak masalah, tapi kalau kalian punya banyak RC harusnya digital ya, karena tiap-tiap RC itu kan punya setup yang beda-beda, jadi kalau harus ingat-ingat analognya itu jadi repot kalau saya. Nah, ini sendiri mobilnya. Ban serepnya itu harusnya terpasang di belakang sini ya. Ban serep ini bisa dipakai atau enggak? Bisa. Jadi ban serep ini 1:1 dengan keempat ban yang lain. Jadi memang spare tire, murni spare tire bisa dipakai. Ya, dan di paket ini belum dapat baterai ya. Jadi remote udah dapat, kitnya udah pasti lengkap juga, ada lampu dan lain sebagainya, tapi belum ada baterainya. Oke, jadi kalau untuk remote kayaknya nggak perlu kita bahas untuk lebih dalam ya. Lebih baik sekarang kita fokus ke mobil ini sendiri. Jadi Yikong 4103 ini kalau menurut saya sih impresif ya. Jadi ini boleh lah. Kenapa boleh? Jadi kalau kita lihat dari sudut pertama yang kita lihat itu di reflektor ya. Jadi reflektornya itu cakep banget, dia itu realistis, grillnya juga bagus sekali. Nah, lalu ada emblemnya ini di sini Yikong ya, karena yang nggak bayar lisensi kayaknya. Jadi bisa kalian copot dan kalian ganti Toyota. Lalu lampu sen ini itu bener-bener kayak mobil asli ya. Jadi menurut saya sih cakep banget ya. Jadi ini itu bisa dibilang babak baru dalam RC budget. Yang nggak budget ya sebenarnya, harganya itu ya antara 7 juta ya. Jadi ada yang di bawah 7 juta, ada yang 7 juta lebih sedikit. Apakah fitur yang ditawarkan itu tentu saja cukup menarik. Jadi nanti kita akan bahas, kita akan buka ya. Clue-nya adalah Traxxas Wannabe. Jadi apa itu Traxxas Wannabe ya, nanti saya akan jelasin. Nah, bisa kita lihat bareng-bareng, detailnya itu memang cakep banget. Nah, kalau kita balik seperti ini ya. Nah, ini tuh kita bisa ngelihat plastik ya. Jadi plastik ini tuh ya, plastik plate tengah, gardan. Ini itu bukan sembarang plastik. Nah, bagi kalian yang tahu, ini adalah plastik reinforce. Ya, jadi plastik reinforce itu tidak seperti plastik pada umumnya yang dia dipres. Dia itu dilelehkan dulu, dicampurin beberapa senyawa, lalu dicairkan. Setelah cair, mixing, casting, dan akhirnya jadi yang namanya reinforce. Nah, bedanya apa dengan plastik biasa bisa kita lihat ya. Kalau di couple ini plastiknya biasa. Kalau yang reinforce itu dia ada semacam karakter ya. Jadi
pola kayak ya konsentrat yang di mixing di plastiknya ini kan kelihatan banget nih. Jadi kayak ada hologramnya lah, ada kilap-kilapnya, ada seratnya. Jadi serat ini kelihatan banget. Ini yang disebut dengan reinforce. Yikong ini sendiri hadir sudah dengan portal Excel. Jadi kita sudah bisa lihat portal Excel, meskipun dia tidak menggunakan metal part ya di sini. Jadi semuanya ini masih plastik, tapi sudah pasti kali ini plastik mereka itu bukan main-main. Ini reinforce, jadi kuat banget. Kelebihannya reinforce ini adalah reinforce ini tidak mudah patah. Reinforce ini punya poin di mana dia itu bisa lentur ya, jadi nggak terlalu rigid, tapi dia itu bisa flat gitu ya, jadi bisa melengkung, bisa lurus lagi, dan itu sudah terbukti di beberapa RC mahal itu memang menggunakan teori itu, menggunakan reinforce itu untuk hasil yang lebih baik dalam kenyamanan dan tentu saja durability ya. Jadi kalau kita ngomong durability itu RC-nya nggak gampang rusak gitu loh maksudnya. Jadi itulah kelebihan beberapa plastik reinforce. Tidak hanya di situ, kita juga bisa lihat ya. Jadi linknya dia ini bagus sekali. Jadi linknya halus, lalu dia itu punya semacam panhard tapi di belakang. Secara RC ini itu tidak menggunakan panhard. Kenapa? Karena dia punya servo itu yang ada di depan sini. Jadi ini itu berfungsi untuk link, untuk menjaga body roll ya dari sampingnya, jadi biar dia itu geraknya itu bisa smooth, bisa natural. Nah, RC ini sendiri pun sudah dilengkapi dengan inner fender ya. Jadi kalau kita perhatikan itu dia jadi lebih rapi, kabel-kabel juga tidak terlalu kelihatan ya. Jadi ya bisa dibilang kalau RC ini kastanya ya cukup premium ya, karena fitur-fitur ini tuh biasa kita jumpai di brand-brand yang harganya itu udah pasti hampir 2 digit atau 2 digit lebih lah. Jadi salut banget buat Yikong kali ini ya, bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini dia itu tidak menggunakan body clip atau body pin ya. Jadi bodinya ini bersih mulus. Kenapa? Karena dia pakai screw. Nah, ini adalah skrunya dia. Jadi ada 2 skru di sini, di bagian depan dan di bagian belakang. Kalau kalian mau buka bodi, kita harus putar skru ini. Nah, setelah skru ini terbuka, jangan khawatir bodinya lepas, karena dia itu pakai magnetik. Nah, kita tinggal angkat dia seperti ini. Nah, lalu tinggal kita copot perkabelan di belakang sini. Tentu saja perkabelan ini pun sudah dikasih mark sama dia ya. Jadi jangan sampai salah tancap supaya fiturnya nggak berubah. Tapi kalau saya sih kemungkinan besar akan saya ganti soket yang lebih simpel ya. Jadi sekali cabut lepas semua, sekali pasang nancep semua. Jadi ini kali ini akan kita lepas ya biar dia nggak terlalu ganggu. Oke, sebelum kita ngomongin mobilnya, kita coba teliti dulu. Nah, ini nih yang saya bilang instalasinya top ini. Jadi reflektor sudah ada ya, built-in reflektor dengan kalau orang bilang itu sonar ya, inner reflektor itu sudah lengkap. Jadi dia itu dibagi 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam, seperti kayak mobil beneran. Jadi cakep banget. Perkabelannya juga bisa dibilang cukup rapi. Nah, untuk yang lain sih hampir tidak ada kendala ya. Jadi bagus banget sih. Ya tinggal masalah interior kalau saya ya. Nah, dengan sistem rangka seperti ini pun interior itu juga nggak jadi masalah ya. Jadi bisa aja kita buat. Nah, sekarang ngomongin rignya, ngomongin kitnya nih. Sekilas bentuk ini itu kalau menurut saya ya, ini Traxxas banget ya. Jadi positioning ini hampir seperti Traxxas. Dia pakai 4 servo ya. Yang pertama turning servo yang ada di depan sini, ini untuk belok ya, channel 1. Yang kedua ini dual speed ya, jadi ada speed high, ada speed low. Terus yang ketiga dan keempat ini servo untuk differential lock sama unlock. Kenapa ada 2? Karena dia bisa lock unlock depan ataupun lock unlock yang bagian belakang. Jadi kalau yang sudah pernah bongkar Traxxas paham betul lah teori-teori selingnya ini seperti itu. Jadi
bisa dibilang cukup menarik ya, karena harganya juga nggak teraksas banget gitu loh. Harganya nggak sampai aksial, tapi bisa main rasanya seperti Traxxas ya. Kalau menurut saya worth it sih. Nah, selain stok ya, nanti kita akan bahas stoknya. Ada satu part yang bikin saya itu agak gimana gitu ngeliatnya, itu rangka ya. Sasisnya dia ini menggunakan aluminium sasis dengan ketebalan 5 mili, lalu dikasih edging diamond. Jadi maksudnya edging diamond itu kita bisa lihat ya, ini tuh cakep banget, jadi dipoles miring sehingga pinggulnya atau sikunya itu hilang. Jadi rangka ini udah pasti kuat banget. Nah, beda dengan RC Premium pada umumnya yang dia pakai kanal C ya. Kanal C itu kayak huruf C gini, jadi rangkanya seperti ini, ada besinya lagi ditekuk seperti ini. Ya ada pro dan ada cons. Kalau pro-nya, kalau mungkin aluminium seperti ini tuh bisa terlihat lebih kokoh dan lebih kuat mungkin ya boleh. Tapi kalau kanal C itu dianggap ringkih, sebenarnya juga enggak, karena kanal C itu kan plat yang ditekuk seperti huruf C gini, maka disebut kanal C ya. Nah, tekuan dari plat ini sendiri itu menjadi urat kekuatan dia untuk mempertahankan bentuk rangka itu sendiri. Jadi bisa dibilang kuat. Nah, kelebihannya apa? Kalau kita pakai kanal C, kabel-kabelnya itu bisa masuk ke dalam rangka. Beda dengan ini. Nah, ini kan akhirnya kabelnya dia itu agak terlihat di luar rangka lah, jadi ya agak kececeran gitu. Lalu untuk ISC ya, jadi ISC-nya dia ini lebih kurang sama kayak ISC-nya RGT ya. Dia punya beberapa setup, cut off-nya ini harus kita pindah ya ke LiPo karena kita pakai baterai LiPo. Lalu ini ada profile dari crawling, dari jadi ISC balap biasa atau jadi IFC demo ya. Jadi buat kapal biasanya seperti itu. Nah, sekarang dari ISC ini kita lihat dinamo ya. Dinamo ini 550 ya. Jadi apa bedanya dinamo 550? Dinamo 550 ini ukurannya lebih panjang. Umumnya ada yang bilang mempunyai tenaga lebih kuat. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Tapi semua itu kembali ke spek, ukuran, dan putarannya dia sendiri. Tapi yang membedakan 550 itu adalah kipas. Jadi ini di dalam sini ada kipas. Nah, ini kipasnya nih. Yang saya putar-putar ini kipasnya. Fungsinya apa? Jadi kipas itu akan memberikan bantuan sirkulasi udara ya. Jadi dinamo ini harapannya nggak gampang overheat. Nah, baterai tray sendiri ada di belakang. Jadi kalau saya lihat sih kita pakai baterai 5000 6000 ideal sih ini ya. Jadi sudah cukup banget. Nah, dia pakai locker seperti ini ya. Jadi rapi banget, kita nggak perlu pakai strap lagi. Lalu konektor dia menggunakan T-plug ya. Nah, untuk setup ini sendiri sih sudah bisa dibilang waterproof ya. Jadi beberapa part-part itu sudah ada kodenya WP, jadi kayak ISC ini sudah pasti WP. Terus receivernya ini juga sudah pasti WP ya, karena remote yang digunakan itu kan kayak Dumbo RC, kayak remote-nya RGT itu kelebihannya selain murah, dia itu punya channel yang banyak dan tentu saja dia juga sudah WP untuk receivernya. Jadi udah aman kalau kita bawa main ke air-air. Nah, untuk gearbox ini sendiri menggunakan gear metal ya. Jadi bukan plastik, cuman covernya aja dia masih plastik. Lalu untuk kinerja yang lain, skoknya ini kalau kita lihat lembut banget ya. Jadi travelnya ini kalau menurut saya panjang banget ya. Jadi ini satu kepal tangan mungkin masih masuk ya. Jadi bagus banget travelnya. Dan karena dia menggunakan link saver di belakang sini nih, jadi travelnya ini pasti terlihat lebih natural dibanding RC biasa. Kalau untuk skok ini udah bagus banget ya. Jadi dia sudah menggunakan coilover ya. Jadi kita bisa adjust kekerasan pirnya itu. Semakin ke bawah maka akan semakin keras, kalau semakin ke atas maka dia akan semakin lembut. Untuk ban ya, ban ini dia pakai 116. Jadi
11 cm lebih sedikit ya, jadi 11,5 lah ya untuk ban ini. Untuk gripnya sih kalau saya rasa sih lumayan ya, tapi kalau saya pribadi saya pasti akan upgrade langsung bannya, jadi saya nggak akan pakai ban dan velg dia meskipun kece gini, tapi menurut saya kurang ya. Jadi kita harus benar-benar pakai bedlock dan kita harus pakai ban yang bagus ya. Kalau pengen main, pengen keren ya Proline Hyrax cocok lah untuk mobil ini. Secara mobil ini juga bisa kita lihat dia konstruksinya rapi banget. Nah sekarang setelah kita balik, kita akan bicara lebih detail mengenai konstruksi rangka. Jadi kita lihat di sini kopelnya dia ini plastik ya. Jadi plastik ini itu modelnya itu lucu ya. Jadi ini XVD ya. Beda dengan kopel yang lain karena biasanya kopel kita itu kan full pakai baut kutu ya, baut kutu, baut tanam seperti ini, L tanam. Kalau dia ini pakai rivet ya. Jadi bisa dibilang sekali pakai buang sih. Tapi kalau kita lihat rivetnya dia ini rapi sekali ya. Jadi ini poin plus lah untuk dia. Nah untuk penataan kabel dari divlognya sendiri ini juga sudah cukup rapi ya. Jadi dia letter S, keluar dari sini ada tempatnya, sampai di bawah baterai tray ini pun juga ada tempatnya ya. Jadi dia rapi banget. Cuman sayangnya kalau saya itu kenapa dia keluar dari skok ya. Jadi menurut saya sih agak gimana gitu ya kalau dia keluar dari skok. Saya lebih prefer dia akan masuk ke dalam skok bagian sini ya. Jadi supaya nggak kelihatan, tapi kayaknya agak susah untuk adjust ya. Jadi mau tidak mau dia akan terlihat seperti ini. Tapi overall tidak ada masalah sih karena warna kabelnya pun juga hitam ya. Jadi ya bisa termaafkan lah. Soalnya kalau kita paksain ke dalam itu bisa-bisa aja, tapi takutnya itu nanti dia akan masuk ke dalam skok dan ngehantam. Jadi travelnya belum habis, tapi gara-gara ada itu jadi nando kan, jadi nggak seru kita mainnya. Ya itu tadi YK4103 udah kita lihat detailnya. Nah kalau menurut kalian gimana? RC ini worth it nggak? Kalau menurut saya sih worth it banget. Nah kalau kalian tanya ke kita nih ya, apa yang akan diganti? Ya saya bukan pencinta brushless ya, jadi saya akan ganti ini 1080. Lalu servo 3 ini nggak akan saya ganti ya, karena saya akan pakai dulu dia sampai rusak. Kita juga nggak tahu dia awet atau enggak. Lalu saya akan pakai radio link cukup ya, 6 channel, jadi seperti itu. Lalu untuk konektor kita akan ganti dia ke XT karena nggak mungkin kalau saya nggak XT ya, semua part saya udah pakai XT jadi susah nanti ngecasnya. Lalu saya akan lakukan perubahan tadi di ban dan velg udah jelas. Skok saya tetepin. Sound system karena menurut saya di sini ada tempatnya ya, jadi ESS kita bisa masuk di dalam sini. Single apa double? Kalau saya ESS single cukup ya. Nah untuk interior udah pasti kalau saya akan bikin ya, jadi banyak banget builder-builder interior yang sudah cukup terkenal. Bisa kalian cari-cari lah di forum. Kalau kami pribadi sih saya sukanya pesen di Ahwat, Jambi atau di Bayu ya. Bayu itu di daerah masih Jawa Timur sini. Jadi 2 orang itu yang biasa bantu kita ya, tukar pendapat lah bagaimana cara mengatur interior yang benar. Nah terakhir ya kalau saya tidak akan fatal sih perubahan itu ya, jadi pakai part-part itu. Dan yang pasti yang terakhir saya ganti adalah saya pasti akan ganti kopel. Kenapa? Karena memang bener kopel ini kuat, tapi kalau pakai model rivet gini nih ya, rivet ini serem banget kalau pas kita di tengah lokasi ya toh, terus kopel kita patah, kita sendiri nggak bisa perbaiki kopel itu. Jadi kan namanya di medan alam itu kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi ya memang kopel itu sebisa mungkin harus knockdown dan harus kuat. Jadi ya bisa kita ganti lah kopelnya. Nah untuk steering servo udah pasti diganti ya. Kalau mau pakai power HD boleh, mau pakai Savok juga boleh. Yang pasti disesuaikan lah steering servo itu sama beratnya mobil itu sendiri. Jadi semakin loadnya mobil itu berat, otomatis kemampuan servonya juga harus mumpuni. Kalau enggak mobilnya nggak bisa belok. Nah untuk Yikong kali ini dia itu tidak menggunakan panhard, jadi bersih ya. Kalau kita lihat dia itu tanpa panhard,
Kenapa dia tanpa panhard? Karena servonya dia itu di bawah, bukan di atas. Servonya itu di gardan, ini gardan ya, bukan di rangka. Jadi tidak ada masalah transfer kekuatan karena pijakan yang berbeda, sehingga dia nggak perlu panhard. Nah, lain ceritanya kalau servonya di atas, ya kan, terpisah dengan gardan, dia butuh panhard supaya apa? Pada saat servo kita itu maksa, dia nggak akan, ibaratnya itu roll ya. Roll itu kalau orang Jawa bilang mulet. Jadi dia kan stiff gini ya, belok. Yang belok ya rodanya. Tapi kalau nggak ada panhard, rodanya belok, tapi rangkanya juga pasti ngebuang karena dia itu kan nggak rigid ya. Dia agak sedikit lentur karena ada space. Meskipun ada yang bilang, kan udah dikasih link. Loh, ya memang link beda. Link itu sekuat-kuatnya link, dia itu tetap punya toleransi ya. Jadi pasti sedikit banyak itu bisa mulet ya. Jadi bisa agak melur gitu ya. Jadi agak lembek gitulah. Jadi sebisa mungkin gunakan panhard apabila kita pakai servo yang di atas. Tapi kalau servo di bawah ini nggak perlu panhard, nggak masalah karena ya dia belok di atas gardannya dia sendiri, nggak ada hubungannya sama sasisnya dia. Jadi ya nggak perlu panhard. Oke sob, jadi itulah Yikong 4103 menurut kami. Kalau ditanya worth it apa enggak, worth it. Kenapa ya? Ya karena murah meriah lah kalau menurut kita. Jadi tidak perlu perubahan yang signifikan untuk mendapatkan fitur yang luar biasa lengkap seperti ini. Kalau menurut kalian gimana? Leave it in kolom komen. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kita punya giveaway. Mau tahu giveaway-nya? Bisa kalian lihat di postingan Welcome 2021 ya. Itu giveaway kita ada di situ. Bisa kalian ikuti dan pastikan giveaway itu nyata, tidak dipungut biaya, tidak ada embel-embel bayar. Jadi udah pasti bisa didapatkan. Oke sahabat, jadi itu tadi video kita tentang YK4103. Jangan lupa kalian komen, like, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu di video si pututan berikutnya and bye-bye.